Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, pembelajaran tematik kita hari ini yaitu tema 1 subtema 2 pada pembelajaran pertama mengenai manusia dan lingkungan. Sebelum mulai belajar, kita sama-sama melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba perhatikan kedua gambar yang akan tampil di bawah ini. Kira-kira manakah kegiatan yang lebih menyehatkan? Apakah kegiatan bersepeda ataukah kegiatan mengendarai sepeda motor? Nah, kita tahu bersama-sama bahwa bersepeda merupakan aktivitas yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Artinya bersepeda tadi lebih menyehatkan ketimbang kita mengendarai sepeda motor. Aktivitas bersepeda bisa membantu kita membentuk tubuh dan juga memberikan energi. Kemudian dengan kita bersepeda secara rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh kita dapat bekerja sebagaimana dengan mestinya. Ada sebuah pertanyaan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam dalam waktu yang lama? Pernahkah merasakan seperti ini? Pasti pernah ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya itu adalah karena pada saat kita duduk diam dalam waktu yang lama, itu organ-organ gerak pada tubuh kita, mereka tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga badan kita terasa pegal-pegal dan kaku. Sekarang mari kita membaca teks. Ada sebuah paragraf di sini, kita baca sama-sama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dari paragraf ini, kira-kira yang manakah ide pokoknya? Ingat kemarin pelajaran sebelumnya mengenai ide pokok bahwa dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya kalimat utama dan ada yang namanya kalimat penjelas. Kalimat utama inilah yang nanti akan menjadi ide pokok dalam sebuah paragraf. Kalimat utama juga bisa terletak di awal, atau ide pokok juga bisa terletak di awal, di akhir maupun campuran dari keduanya. Nah, sekarang dari paragraf ini yang mana kira-kira ide pokoknya? Apa kira-kira ide pokok dari paragraf ini? Nah, ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kenapa ya ini merupakan ide pokok dari paragraf di atas? Ide pokok itu artinya dia berasal dari kalimat utama. Kenapa ini menjadi kalimat utama? Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Itu berarti di kalimat pertama. Nah, kalimat utama ini tidak harus di kalimat pertama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kebetulan saja di sini dia terletak di kalimat pertama. Artinya, kalimat pertama ini merupakan kalimat utamanya, sementara yang lain ini adalah kalimat penjelas. Coba kita lihat sama-sama. Sepeda bisa dikatakan, pada kalimat kedua ya, sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Ini, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama tadi bahwa bersepeda merupakan kegiatan menyenangkan dan menyehatkan. Itu penjelasan dari kalimat pertama. Kalimat ketiga masih sama, masih menjelaskan kalimat utama. Kalimat pendukung, kalimat penjelas dari kalimat pertama atau kalimat utamanya. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Masih tentang bersepeda tadi yang ada pada kalimat utama. Kemudian sepeda juga ramah lingkungan pada kalimat selanjutnya. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Di sini juga masih menjelaskan kalimat utama. Dan pada kalimat terakhir,
Selain itu dengan bersepeda. Nah, ada kata selain itu, berarti dia menjelaskan kalimat sebelum-sebelumnya. Dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, di kalimat pertama ini dia adalah sebagai kalimat utamanya. Selanjutnya, kita coba cari contoh ide pokok lain. Paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang pinggul dan lengan. Nah, anak-anak ibu, di sini yang manakah ide pokoknya? Iya, ide pokoknya adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Lagi-lagi kebetulan ada di kalimat pertama. Kenapa dia menjadi ide pokok? Berarti dia mengandung kalimat utama. Katanya bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, kalimat lain ini, kalimat kedua dan sampai kalimat terakhir, itu masih menjelaskan mengenai bersepeda tadi dapat mengencangkan otot tubuh. Kita lihat pada kalimat kedua. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Berarti dia melibatkan bagian otot lain kan? Berarti dia masih menjelaskan kalimat pertama. Kemudian bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha. Ada kata bahkan, berarti dia masih menjelaskan di kalimat sebelumnya. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Di sini dia juga menjelaskan bahwa bersepeda itu bisa mengencangkan otot tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga, kata penjelas, juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul dan lengan. Kalimat terakhir juga masih menjelaskan dari kalimat utama tadi. Makanya bersepeda dapat mengencangkan otot tubuh pada kalimat pertama itu menjadi ide pokok dari paragraf ini. Selanjutnya kita lihat paragraf ketiga. Apabila masih kurang memahami, kita beri contoh soal yang lain mengenai ide pokok. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Ide pokok dari paragraf ini adalah bahwa bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan otot jantung. Juga ada pada kalimat pertama. Nah, bukan berarti semua dari awal kalimat pertama ini sampai titik itu menjadi ide pokok, bukan. Kita mencari inti dari ide pokok, inti dari kalimat utama itu apa? Kalimat pertama itu apa? Jika bersepeda, tadi katanya, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung akan tetap terjaga. Maka ide pokoknya adalah bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Nah, kita lihat di kalimat kedua, dia juga menjelaskan kalimat pertama. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Berarti dia menjaga kesehatan jantung. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek positif lainnya dengan melancarkan peredaran darah dan oksigen. Masih berhubungan dengan menjaga kesehatan jantung. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Masih nyambung ke sini, menjelaskan kalimat utama tadi bahwa bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Oke, baik, itu tadi mengenai ide pokok. Sekarang coba anak-anak ibu berikan tugas. Yang pertama, kembangkanlah 2 buah ide pokok ini menjadi sebuah paragraf.
Yang pertama ide pokok ini dan yang ide pokok yang kedua ini dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalau ini ide pokoknya berarti ini mengandung kalimat utama. Tinggal ditambahkan kalimat penjelasnya saja. Dan tugas yang kedua, tuliskanlah 3 contoh kegiatan sehari-hari yang melibatkan anggota gerak. Oke, baik, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.